Saya Nadia Nur Fatimah, saya dari kelas APN 2018 akan membahas reformasi birokrasi dari sejarah, tantangan, roadmap, dan lain sebagainya. Pertama, saya akan membahas sejarah birokrasi dari birokrasi zaman kerajaan. Birokrasi pemerintahan yang pada saat itu, pada saat kerajaan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi. Yang kedua, administrasi adalah perluasan rumah tangga istana. Yang tiga, tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja. Dan yang terakhir, gaji dari raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik suatu kehendak oleh raja. Jadi kayak seenaknya gitu. Layaknya contohnya para pejabat kerajaan dapat bertindak kehendak dia. Terus apa sih seperti halnya dilakukan oleh raja pada pada zaman dahulu ya. Di dalam pemerintahan pusat, urusan dalam pemerintahan disarankan kepada 4 pejabat setingkat menteri. Jadi pejabat-pejabat kerajaan tersebut masing-masing membawahi pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup banyak. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada birokrasi zaman kolonial. Birokrasi zaman kolonial ini menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utamanya adalah menanamkan pengaruh politiknya terhadap elit politik kerajaan. Selama pemerintahan kolonial terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi, telah memulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern, sedangkan pada sisi lain, sistem tradisional masih tetap dipertahankan. Yang ketiga ada birokrasi zaman Orde Lama. Jadi perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri awal masa kemerdekaan tentang bentuk negara yang akan didirikan termasuk dalam pengaturan birokrasinya telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintahan. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam cara pengaturan aparatur pemerintah. Tidaknya terdapat dua persoalan. Dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI, tapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada pemerintah Belanda yang memiliki keahlian, tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI. Jadi kayak apa ya? Jadi ada dua dilematis kayak gitu. Terus yang selanjutnya birokrasi zaman Orde Baru. Reformasi pada saat itu diarahkan kepada pertama memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi. Terus yang kedua, untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak pimpinan pusat. Dan yang ketiga, untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah. Dan yang terakhir, pada zaman reformasi. Jadi kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada reformasi tampak belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi Indonesia. Perkembangan birokrasi kontemporer memperlihatkan bahwa arogansi birokrasi seringkali masih sering terjadi. Birokrasi yang seharusnya bersifat apolitis, tapi kenyataannya masih dijadikan alat politik yang efektif bagi kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Terdapat pula kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi yang jadi dimanfaatkan si jabatan tersebut. Terus mentalitas dan budaya kekuasaan ternyata masih melingkupi sebagian besar aparat birokrasi pada masa reformasi. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi pada saat reformasi. Terus masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa, sebagai pihak yang dikuasai. Bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik. Seperti itu. Lalu ada ruang lingkup reformasi birokrasi. Ruang lingkup reformasi birokrasi pada prinsipnya menyangkut berbagai bidang antara lain bidang organisasi yang mengatur tentang tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja, bidang tata laksana yang mengatur tentang sistem dan prosedur standarisasi, sarana prasarana bidang pegawaian terkait dari aspek manajemen kepegawaian mulai dari proses rekrutmen, karir dan kesejahteraan, serta bidang hukum dan perundang-undangan.
Selanjutnya ada roadmap. Jadi roadmap itu kayak apa ya? Bentuk operasional dari grand design reformasi birokrasi. Jadi implementasinya lah dari si gambaran grand design reformasi birokrasi tersebut, yang mana disusun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi. Satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya. Jadi begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Dan tujuan roadmap reformasi birokrasi ini, yang pertama roadmap disusun dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan Pemda agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Nah, jadi kayak gambarannya tuh kayak di sini ada diagram gambaran gitu. Grand Design Reformasi Birokrasi dari tahun 2010 sampai 2025, yang mana itu sekitar 15 tahun dan disekat oleh roadmap per 5 tahun dari 2010 ke 2014, lanjut dari 2015 ke 2019, lanjut ke 2020 ke 2024. Tapi udah ada grand design-nya dari 2010 sampai 2025, tapi secara perinci dari 2010 ke 2014, 15 ke 19, 2020 sampai ke 2024. Nah, jadi kayak perincinya sih kayak gini. Dari birokrasi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 ke 2025 ditetapkan dengan peraturan presiden. Terus roadmap reformasi birokrasi 2010 ke 2015, roadmap ini lebih bersifat living document, ditetapkan dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga 2015 ke 2019, yang keempat dari 2020 ke 2024, yang mana disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan. Transisi 2024-2025, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan. Jadi yaitu perincian dari roadmap-nya. Selanjutnya ada tantangan reformasi birokrasi. Jadi banyak juga sih kayak konsekuensi, challenge pada saat reformasi birokrasi. Seperti masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus kedua, penyelenggara pemerintahan yang masih belum mencontohkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Terus yang ketiga, manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal, penataan kelembagaan yang masih belum efektif, penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan, manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik, inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran, manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal, dan masih banyak praktik pungutan liar. Lalu ada program restrukturisasi organisasi yang dalam kurung birokrasi. Yang pertama ada manajemen perubahan. Jadi, manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik. Terus kedua ada penataan peraturan perundang-undangan, yang mana salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, pemerintahan daerah. Terus yang ketiga ada penataan penguatan organisasi, yang mana program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah, terutama dari pemerintah daerah. Yang keempat, program ketetalaksanaan, target program penata ketetalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah, dan meningkatnya kinerja pemerintahan. Yang kelima ada penataan sistem manajemen SDM aparatur yang program ini dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen
rekrutmen jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, asesmen, dan sistem penilaian kinerja. Terus yang keenam, pengawasan. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian, lembaga pemerintah daerah. Penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja, penyusunan indikator kinerja utama. 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan standar pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal SPM, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan survei kepuasan masyarakat. Selanjutnya ada yang terakhir, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Program ini ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan dalam roadmap masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, jadi tujuan akhir dari keseluruhan 9 program tadi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN, accountable dan berkinerja, dan pelayanan publik yang berkualitas. Lalu tambahan dari presentasi sekarang, pemangkasan 2 eselon dari Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB. Kementerian yang sudah memangkas 2 level eselon adalah Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi kayak eselon itu lebih ke tingkatan para atasan. Yang mana penyederhanaan menjadi 2 level tersebut lalu digantikan dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Hal itu didasari pemangkasan eselon 3 dan 4 yang diharapkan mampu menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Jadi biar lebih efisien dan tidak bertele-tele. Karena selama eselon 3 dan 4 ada atau terlibat terlibat dalam pengambilan keputusan atau jadi kayak lebih berkuasa dibanding eselon 1 dan 2. Terus tujuan penyederhanaan eselon yang merupakan bagian dari reformasi untuk meningkatkan investasi. Karena menurut studi yang dilakukan oleh World Economic Forum, birokrasi pemerintah Indonesia yang tidak efisien menjadi masalah utama dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Nah, ini ada struktur organisasi. Sebenarnya sih ini susah ya nyarinya juga, dan yang kayak nama-nama dan jabatannya juga bingung saya juga nyarinya di mana, dan eselon mana saja yang terpampang di struktur organisasi Menpan-RB. Jadi saya dapat yang seadanya aja. Dari staf ahli, sekretariat kementerian, deputi bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas aparatur dan pengawasan, deputi bidang kelembagaan dan tata laksana, deputi bidang sumber daya manusia aparatur, deputi bidang pelayanan publik, dan beserta pegawai bawah-bawahannya. Yang staf ahli juga terdiri dari bidang politik dan hukum, pemerintahan dan otonomi daerah, administrasi negara, dan budaya kerja. Nah, seperti itu sih dari gambaran struktur organisasinya. Lalu keuntungan dari pemangkasan 2 eselon tersebut yang mana membuka peluang sebesar-besarnya bagi ASN untuk menempati jabatan fungsional. Dengan jabatan fungsional, para aparatur sipil negara tersebut dimungkinkan untuk terus bekerja berdasarkan kompetensi dan keahlian yang mereka punya, sehingga dapat bekerja lebih optimal sesuai kemampuan dan latar belakang yang dimiliki. Terus upaya perampingan ini memang merupakan suatu hal yang positif karena dengan memangkas 2 eselon tersebut, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Keuntungan dari pemangkasan jenjang tersebut juga dapat mempersempit ruang gerak korupsi. Jadi meminimalisir terjadinya korupsi. Terus konsekuensinya menurut sumber yang saya baca, kalau eselon 3 dan 4 maka akan ada sekitar 426.718 pejabat eselon 3 dan 4 yang terkena dampak dari kebijakan ini. Terus faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah aspek kultural dan aspek segi aparatur. Pemerintah juga punya tugas untuk melakukan pendekatan
pendekatan transformasional sehingga etos kerja aparatur dapat sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Aspek fundamental lain juga yang perlu digerakkan adalah produktivitas dan kinerja aparatur. Yang juga tak kalah penting adalah ketika struktur lembaga di level bawah yang dirampingkan dengan yang dirampingkan jangan sampai di level atas, jangan sampai gendut gitu. Jadi kayak jadinya tumpang tindih kayak gitu lah. Semakin banyak dan tumpang tindih sehingga reformasi birokrasi menjadi lebih sulit dan lebih lama, terus ya sulit buat dicapai dan ujung-ujungnya investasi tidak datang ke dalam negeri gitu. Nah, ini sumber referensi yang saya dapat. Terima kasih atas presentasinya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah teknik dan praktek desain organisasi. Semoga memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.